Hari ini tahu nggak, di Indramayu itu ada puluhan orang, ratusan orang, atau mungkin ribuan orang lagi demo. Yang di demo adalah pesantren Al Zaitun. Pesantren ini memang letaknya di Indramayu dan belakangan memang melahirkan berbagai kontroversi. Kontroversi yang belakangan kelihatan atau mencuat di publik itu ketika misalnya saf pada sholat jamaah di Al Zaitun ternyata ada perempuan yang nyelip di antara jemaah laki-laki. Atau posisinya di depan, ini pasti tidak biasa. Iya, kalau sholat misalnya di Masjidil Haram ya agak susah apalagi pada saat zaman haji ya. Tetapi biasanya secara aturan keagamaan atau fikih posisi saf perempuan itu ada di belakang laki-laki. Itu kontroversi pertama. Belum lagi kontroversi-kontroversi yang lain yang dianggap membuat kelompok-kelompok Islam itu agak sedikit resah dengan komentar-komentarnya Panji Gumilang. Saya nggak tahu ini pesantren memang dari dulu bikin kehebohan di mana-mana. Saya ingat dulu teman saya ketika pas kuliah tahun 90-an gitu deh. Dia katanya ikut gerakan kelompok negara Islam Indonesia. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu adalah bayar pajak atau bayar zakat yang dikumpulin untuk biaya mendirikan negara Islam. Ini dianggap kewajiban bagi orang-orang yang mau mendirikan negara Islam. Dan ujung-ujungnya hampir semua anak-anak muda yang direkrut oleh NII ini itu tugasnya bayar pajak. Tugasnya ngumpulin duit. Bahkan sampai ada kasus dan banyak sekali kasus sampai mencuri uang emaknya, sampai nggak bayaran kuliah, uang kuliahnya dipakai untuk memenuhi kewajibannya terhadap agama. Nyata-nyatanya duit itu bukan digunakan untuk hal-hal yang ideologis kayak tadi, dikumpulin. Dan isu yang berkembang, ini NII KW9 itu dananya diorganize oleh pesantren Al Zaitun. Isunya begitu, memang belum bisa dibuktikan tetapi itu sudah berkembang dalam masyarakat. Ada dua sih, apakah memang orang-orang yang dulu mendirikan NII KW-KW-an ini tujuannya cuma sekedar ngebohongin orang-orang yang gila jihad itu untuk dijadikan alat ngumpulin duit buat kekayaan mereka pribadi, buat membangun bangunan yang mereka gunakan untuk aset-aset pribadi. Jadi tujuannya sangat ekonomis. Atau mungkin tujuan kedua, iya, pasca 98 ketika kasus reformasi atau sebelum itu memang banyak sekali anak-anak muda yang gandrung pada gerakan-gerakan keagamaan yang cenderung politik. Mereka berpikir akan mendirikan sebuah negara yang berbasis agama. Ada yang ideologis kayak HTI misalnya, Hizbut Tahrir Indonesia, pinginnya bikin negara Islam atau negara yang berbasis khilafah. Tapi ada juga yang kemudian anak-anak ini direkrut seolah-olah mereka ideologis. Padahal ditipu-tipu aja. Semacam kontra intelijen. Jadi direkrut orang-orang yang gila jihad itu untuk ditipu, cari duit. Duitnya dikelola oleh kelompok-kelompok tertentu. Semacam gerakan untuk ngembosin atau ngempesin gerakan-gerakan politik keagamaan yang memang tujuannya untuk menegakkan negara Islam. Nah, inilah yang mereka sebut dengan NII KW9. Jadi, dulu-dulu mereka dianggap sebagai pesantren yang menjadi basis NII. Dan NII-nya nggak tahu kemana. Mereka menghayal-hayal, mereka bermasturbasi untuk mendirikan negara agama, ujung-ujungnya buat menyenangkan hati para pengelola atau para petingginya, dan duit itu larinya ke situ aja.
nggak kemana-mana. Akibatnya apa? Ya akibatnya orang frustasi dong. Orang merasa ditipu dong. Orang merasa dibohongin dong dengan gerakan-gerakan ini. Dan Al-Zaitun isunya sekali lagi itu ada dalam pusaran itu. NII KW 9. Ini mirip dengan gerakan ngumpulin zakat atau namanya sumbangan untuk membesarkan 212 Maret misalnya. Dulu kan ketika kasus 212 Maret seolah-olah ini adalah gerakan rakyat yang luar biasa, lalu di pengajian-pengajian akan dibangun kekuatan ekonomi umat yang berbasis mereka akan bangun toko-toko kelontong atau mereka membangun minimarket dengan nama 212 Maret. Dari mana modalnya? Modalnya diambil dari masyarakat yang mau ikutan nanam saham. Setiap pengajian, setiap kajian, orang dimintain duit untuk membangun 212 Maret. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya bubar. Kenapa? Karena ekonomi harusnya atau usaha harusnya dibangun bagaimana melayani pelanggan. Ini belum apa-apa sudah membatasi pelanggan, cuma kelompoknya saja, kelompok 212. Ya bangkrut lah, sampai sekarang nggak jelas. Orang-orang yang dulu nanam-nanam saham itu ya gigit jari. Tapi untung mereka masih diarahkan cuma sekedar nanam saham. Lo bayangin orang yang diarahkan untuk mendirikan negara Islam. Ngambilin zakat, duitnya boro-boro jadi minimarket, boro-boro ada barangnya, menguap, nggak jelas. Nah, posisi itu yang dicurigai dulu sama masyarakat dimainkan oleh kelompok Al-Zaitun. Pesantren yang sekarang menjadi heboh itu. Yang menarik, gue ingat ketika ada pilpres, salah satu calon presidennya adalah Pak Wiranto waktu itu. Di Al-Zaitun Pak Wiranto dapat suara 100%. Jadi memang orang agak susah ngelepasin, ini pesantren atau apa sih? Ini kok mau bikin NII tapi kok malah mendukung kelompok atau mendukung orang yang berbasisnya dulu militer yang dulu dianggap sebagai musuhnya kelompok-kelompok Islam. Lucu. Kontroversi ini terus merambah sampai sekarang dan tentu saja pihak keamanan, pihak Kementerian Agama atau orang-orang yang bertanggung jawab ini mesti memberikan penyelesaian yang konkret. Jangan sampai kontroversi-kontroversi seperti ini atau nuansa yang membawa perpecahan umat seperti ini dibiarkan begitu saja, ujung-ujungnya kan nanti berbahaya buat masyarakat. Terjadi gejolak hanya karena seolah-olah pihak keamanan, seolah-olah negara abai terhadap kontroversi yang dibangun dari satu pesantren ini. Gue juga lihat sih beberapa video, kok kayaknya Panji Gumilang itu powerful banget ya. Sampai bisa ngomelin polisi loh, kalaupun nggak berseragam. Atau ngomelin tentara, atau ngomelin aparat yang pada saat itu pingin mengamankan demo-demo yang makin membesar di Indramayu. Bagaimana sih jalan keluarnya? Saya nggak tahu jalan keluarnya. Tapi setidaknya kondisi atau banyak pesantren-pesantren kita, banyak lembaga-lembaga pendidikan agama kita yang pelan-pelan itu mengajarkan sesuatu yang agak lucu dan bisa bertentangan dengan semangat kenegaraan kita, semangat pluralisme kita, semangat membawa Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Mereka seolah-olah mengatasnamakan agama, ngajarin doktrin kepada santri-santrinya, ujung-ujungnya benci dengan bangsa ini, ujung-ujungnya benci dengan dasar negara ini. Bukan cuma Al-Zaitun, saya rasa banyak sekali ini mulai bermunculan dan sudah lama mungkin saja disupport oleh dana-dana dari luar negeri. Jadi memang tugas Kementerian Agama, tugas dari aparat keamanan itu nggak ringan. Bagaimana semua sekolah yang ada di Indonesia, sekolah agama, sekolah umum, itu jangan sampai ada doktrinnya yang bertentangan dengan dasar-dasar kita bernegara. Harus secepatnya diselesaikan. Dan potensi konflik yang sekarang timbul di Indramayu ini menurut saya
harus cepat diselesaikan, cepat diusut. Al-Zaitun harus dikunci itu mulutnya Panji Gumilang agar nggak sembarangan bikin statement yang menyulut kemarahan banyak orang. Monggolah mereka bisa menafsir agama sesuai dengan pikirannya. Tetapi batasan tafsiran itu adalah jangan sampai membuat konflik dan perpecahan di masyarakat. Saya Kokun tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.